Baiklah, saudara-saudara di rumah, Shalom. Kami dari channel YouTube HKBP Palembang hari ini akan melakukan wawancara interview dengan Inang Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Deborah Sinaga. Selamat datang di Kota Palembang, Inang. Makasih, Amang. Kami dari channel YouTube HKBP Palembang ingin mengadakan wawancara sedikit, Inang. Ya, silakan, Amang. Inang, bagaimana dari perjalanan dari Bonapaso? Tolong ceritakan, Inang. Iya, karena memang perjalanan kami ini penuh dengan semangat dan sukacita, karena seharusnya itu dilakukan di bulan Agustus yang lewat. Tetapi karena PPKM akhirnya baru bisa terrealisasi hari ini. Oleh sebab itu semangat kami tidak berkurang dengan semangat sewaktu di bulan Agustus kami berangkat dari Pematang Siantar jam 1, jam 3-an kami sudah sampai di Kuala Namu karena pesawat kami dipercepat yang tadinya jam 5.50. Ya, di situ kesan kami agak sedikit ngeri karena apa? Benar-benar ternyata memang suasana pandemi COVID-19 itu membuat setiap orang bahkan sampai kepada bandara di Kuala Namu Medan itu melakukan pemangkasan yang luar biasa ya dalam penggunaan energi listrik gelap, bahkan sampai ke kamar mandi pun gelap. Kalau AC memang kita tahu persis karena tidak boleh memakai AC karena rentan sekali terhadap virus corona 19. Jadi di kamar mandi juga gitu, yang biasa ada di toilet itu biasa ada tisu paper, ternyata juga tidak ada. Artinya memang pemangkasan bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu terasa begitu. Itulah pengalaman kami pada waktu perjalanan, tetapi yang pasti kami penuh dengan sukacita, terlebih didampingi Ibu Diakones Berlina Sibagariang sebagai Sekretaris Eksekutif HKBP AIDS Ministry yang sungguh luar biasa, dan juga Ketua Pengurus HKBP AIDS Ministry Bapak Dr. Tihar Hasibuan. Terlebih bertemu dengan Bapak Ibu Ito kami yang luar biasa begitu semangat. Jadi betul-betul semangat itu menggelora saat ini. Terima kasih. Baiklah, Inang, kami mau memberitahukan juga, Inang ya, karena di Palembang ini HIP AIDS Ministry mengadakan kegiatan selain berbentuk penyuluhan dan pelatihan yang akan kita lakukan besok, juga menggabungkannya dengan kegiatan donor darah, Inang. Jadi seluruh di Palembang ini ada 4 atau 5 gereja yang HKBP. Kita rencanakan seluruh gereja itu bisa bergantian untuk donor darah, dengan harapan memang donor darah itu menjadi bentuk screening untuk HIV. Nah, jadi itu. Jadi kita harapkan juga supaya kegiatan ini berlangsung didukung oleh Departemen Diakonia untuk lebih menggaung secara nasional dan menjadi semangat
supaya berhubungan antara donor darah yang membantu sesama dan juga screening HIV yang ada di situ. Dan kalau memang seluruh ruas produktif bisa donor darah dan ternyata bersih semua, bisa lama-lama gereja itu menjadi semangat mendonornya tinggi, dan kalau rajin mendonor berarti darahnya bersih, Inang, gitu. Bagaimana tanggapan Inang, harapan Inang tentang hal itu? Ya, baik, karena saya juga termasuk salah satu yang betul-betul menggerakkan donor darah sejak puluhan tahun yang lampau. Karena apa? Saya juga banyak terinspirasi oleh suami saya yang termasuk adalah salah seorang pendonor tetap, ya. Dan memang beliau mengatakan karena berdonor darah itulah makanya dia merasa sehat. Ya, geraknya juga ringan begitu ya. Di samping memang karena itu tugas-tugas kemanusiaan untuk menolong orang-orang yang betul-betul membutuhkan darah. Jadinya saya juga betul-betul termotivasi. Nah, itu sebabnya sejak saya menjadi preses di HKBP, gerakan donor darah itu terus-menerus hampir setiap tahun saya lakukan, baik pada waktu saya preses di Umbangan Binsaran, demikian juga di Samosir, dan terlebih sesudah menjadi Kepala Departemen Diakonia. Artinya gerakan donor darah itu memang gerakan yang harus betul-betul menjadi habit ya, kebiasaan, bahkan budaya hidup sehat. Begitu. Jadi tidak perlu takut untuk mendonor darah sehingga darahnya akan habis atau menderita sakit, karena sirkulasi darah dengan donor itu justru berjalan semakin baik dan lancar. Nah, oleh sebab itu di ulang tahun ke-18 HKBP AIDS Ministry yang melibatkan semua pemuda dan juga pimpinan distrik, saya pikir distrik Sumatera Bagian Selatan adalah distrik yang terbaik di dalam melaksanakan donor darah. Tetapi ternyata tidak hanya donor karena ulang tahun HKBP AIDS Ministry, saya melihat dari media sosial setiap bulannya, seingat saya dilakukan donor darah. Dan memang itu termasuk salah satu cara juga untuk benar-benar bisa men-screening darah bagi saudara-saudari kita, warga jemaat kita, bahkan warga masyarakat, apakah betul-betul darahnya itu tidak terkontaminasi dengan HIV/AIDS. Tetapi kalaupun terkontaminasi dengan HIV/AIDS itu bukan berarti kita harus menyingkirkan dia, ya. Tetapi justru kita harus menolong dia. Bagaimana dia pada akhirnya merasa penderitaan yang dihadapinya juga adalah penderitaan kita. Mereka adalah bagian daripada hidup kita. Nah, oleh sebab itu ada sekitar 500-an lebih ya pemuda, orang tua, laki-laki dan perempuan di sekitar 14-an distrik yang pada saat itu melakukan donor darah, dan the best itu adalah distrik Sumatera Bagian Selatan. Saya sangat mengapresiasi kerja Inang PPD, kerja pemuda, kerja semua pimpinan distrik dan juga resort yang betul-betul bahu-membahu begitu ya, supaya gerakan donor darah ini benar-benar menjadi budaya hidup sehat begitu. Nah, oleh sebab itu terkait dengan HKBP AIDS Ministry, HIV/AIDS Sumatera Bagian Selatan juga adalah yang paling aktif ya. Dari beberapa puluhan tahun yang lampau melewati beberapa Eforus HKBP supaya di setiap distrik dibentuk tim ya, tim HKBP AIDS Ministry yang melibatkan pemuda, warga jemaat, PPD begitu. Distrik Sumatera Bagian Selatan ini betul-betul pesat ya, melakukan aksi kemanusiaannya baik melalui donor darah tetapi juga melalui kepeduliannya terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS begitu. Bangga. Nah, kalau boleh ini bisa ditularkan kepada distrik-distrik yang lain ya. Karena memang HKBP kan harus menjadi berkat bagi dunia. Ya, bahkan dengan tahun pemberdayaan yang kita mengacu kepada Yohanes 15 ayat 16 ya.
supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Nah, saya pikir HKBP Distrik Sumatera Bagian Selatan, khususnya HKBP Palembang itu sudah menjadi berkat dan buahnya lebat. Kiranya ini juga semakin lebat begitu ya, jangan terputus. Itulah harapan kami. Dan kerjasama pemerintah bersama juga dengan gereja itu sangat sinergitas gitu, luar biasa. Nah, terakhir Inang mau bertanya, kedepannya apa yang diharapkan Inang selain donor darah dan HIV/AIDS Ministry, apalagi kegiatan diakonia yang perlu diperjuangkan dan dibangkitkan lagi di distrik 15 Sumbaksel dan khususnya di Resort Palembang Inang? Oke. Sesungguhnya yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan kepeduliannya terhadap HKBP AIDS Ministry dan juga aksi kemanusiaan dalam bentuk donor darah. Saya juga melihat sejak dulu HKBP Palembang juga peduli pendidikan ya. Seingat saya peduli pendidikan Beasiswa. itu pada masa Amang Welman, Pendeta Darwin Sihombing melalui beasiswa. Bahkan sempat ada rencana mendirikan semacam asrama ya, asrama mahasiswa di mana kalau ada mahasiswa-mahasiswi HKBP dari Pangaratoan belajar di Sumatera Bagian Selatan ini, karena ada UNSRI ya, Universitas Sriwijaya, sudah ada dormitorinya begitu, sudah ada asramanya. Itu kan salah satu bentuk kepedulian. Nah, oleh sebab itu memang program beasiswa peduli pendidikan itu juga perlu terus-menerus digalakkan. Karena di Departemen Diakonia sendiri sampai saat ini kami sudah memiliki 15 ya anak-anak yang memperoleh beasiswa untuk program S1 bahkan S2. Dan kami juga melakukan pemberangkatan kepada Naposobulung atau warga jemaat untuk studi lanjut ya, studi lanjut keluar dan dalam negeri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Karena ilmu pengetahuan adalah jendela menuju dunia. Nah, saya pikir beasiswa itu memang perlu ditingkatkan ya, sehingga semakin banyak warga jemaat yang memang betul-betul karena ekonominya lemah bisa semakin dikuatkan dan dimampukan untuk meningkatkan pendidikannya ke perguruan tinggi begitu ya. Walau memang sebenarnya kita lebih memprioritaskan maunya sekolah universitas negeri lah, supaya bebannya tidak begitu berat ya kan kepada pemberi beasiswa ya. Nah, oleh sebab itu pendidikan sebagaimana juga di Departemen Diakonia saat ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, kita sudah memberangkatkan pemuda untuk studi informal ke Asian Health Institute di Jepang, dan sekarang juga kita sedang mempersiapkan pemuda untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan desa di Asian Rural Institute Jepang ya. Dan juga kepada perempuan kita memberangkatkan mereka ke Australia ya untuk mengikuti latihan kepemimpinan perempuan. Tentu semua ini bisa terlaksana karena memang kita memperoleh beasiswa dengan screening yang begitu ketat ya. Nah, saya pikir di samping itu juga tadi donor darah termasuk bagian dari kesehatan. Kita berharap juga melalui kesehatan ini HKBP mampu menjangkau ya warga jemaatnya yang tidak memiliki BPJS gitu kan, supaya juga memiliki BPJS karena itu akan memagari mereka dalam hal kesehatannya. Nah, di samping itu juga Departemen Diakonia melakukan berbagai kegiatan terlebih di tengah pandemi COVID-19, yaitu melakukan program ketahanan pangan baik untuk pemuda dan juga untuk perempuan serta warga jemaat ya, dengan memberikan bantuan dalam bentuk logistik, mengajar bagaimana membuat hand sanitizer secara virtual dan juga membuat disinfektan yang mana para pemuda gereja dan juga pemuda dari agama dan denominasi lain ikut turut ambil bagian melakukan penyemprotan kepada masjid
dan juga kepada gereja begitu ya. Di samping itu melalui ketahanan pangan kita menggerakkan semua warga jemaat yang tidak memiliki lahan yang luas menggunakan polybag untuk menanam sayur dan juga untuk beternak ayam serta memakai lahan yang terbatas itu membuat perikanan ya dengan sistem terpal begitu. Tetapi di samping itu juga ternyata kita bisa menggunakan ember ya, ember yang memuat 80 ekor lele dan di atas tutup ember itu ditanami kangkung. Sehingga dalam waktu 2 bulan ini kangkung dan juga ikan lele bisa dipanen. Tadinya saya berharap kepada pemuda HKBP, kalau pemuda-pemuda dari agama Islam kita lihat mereka begitu semangat dan antusias dalam meningkatkan ekonomi ya sebagai penjual ikan lele ya kan ya ikan lele, lalu sayur-sayuran muda, pecel lele lah, kremes lele begitu ya. Kenapa pemuda KBP tidak ya? Tetapi di samping itu juga kita sedang menggalakkan pemuda yang saat ini di PHK karena pandemi COVID-19. Kita juga melakukan program ketahanan pangan dengan kantin pemuda KBP berkarya yang kita berikan nama Tuonan dan juga mereka akan segera melakukan marketing online. Demikian yang mau kami sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Inang atas wawancaranya. Semoga kedepannya HKBP Resort Palembang dan juga HKBP di Distrik 15 Subaksel dapat semakin meningkatkan peran diakoni sosialnya. Ada lagi yang mau Inang sampaikan? Iya, saya pikir di sini Ibu Sekretaris Eksekutif mungkin juga bisa membantu ya, semakin memperkaya wawancara kita kalau memang diperkenankan. Di masa pandemi juga HKBP Ministry melakukan pemberdayaan kepada orang dengan HIV bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Itu dalam bidang pertanian, souvenir, dan juga industri rumah tangga seperti pembuatan keripik kepada ibu-ibu yang positif HIV dan juga istri dari teman-teman yang positif HIV. Begitu juga pelayanan kepada anak secara khusus karena memang anak-anak ini sangat rentan dengan penyakit penyerta sehingga kita harus memperhatikan khusus mereka. Gitu. Saya juga menambahi tentang pelayanan diakonia ya Ibu Kadep. Saat ini Departemen Diakonia juga sudah melakukan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Yang harapan kami juga dari Departemen Diakonia akan diadakan juga di distrik ini. Kemudian kepada disabilitas yang juga sudah diserukan oleh OPE Porus agar di tiap distrik dilakukan pelayanan kepada orang ataupun teman-teman yang penyandang disabilitas. Baiklah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Inang Kepala Departemen Diakonia, Inang Pendeta Deborah Sinaga dan Inang Diakones Sekretaris HAM Hatoban, Inang Diakones Berlina Sibagariang. Diakones Berlina Sibagariang. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Inang berdua. Shalom. Horas. Horas. Horas.